Bismillah, Assalamualaikum. Selamat hari lebaran 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kita di bulan Ramadan diterima sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mohon maaf lahir dan batin ya. Masih bersama Tony di Fakta Sejarah dalam kisah dari Om Ras. Petaka di pertambangan kilometer 35. Kenapa kau tidak menolongku? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillah. Mataku terpaku pada segerombolan orang di salah satu rumah apung itu. Beberapa orang menyingkir memberi jalan ketika 4 orang berjalan sambil menggotong tandu. "Ada apa itu, Bang?" tanyaku pada orang yang duduk di sampingku. Ia terlihat sudah bersiap-siap ingin keluar ketika mesin motor mulai merapat ke salah satu rumah apung yang memiliki pelataran luas dengan warung makanan di sampingnya. "Mereka menemukan mayat korban tenggelam sepertinya," jawabnya acuh. Aku tak menyangka kedatangan pertamaku ke tempat ini sudah disambut dengan pemandangan seperti itu. Seketika kurasa bulu kuduku meremang. Semoga ini bukan pertanda buruk, pikirku. Teman-teman seperjalananku mulai keluar satu persatu dari mesin motor itu. Aku pun tak ingin ketinggalan. Segera setelah kuraih tasku, aku pun melompat keluar. Karena ini kali pertamaku datang ke sana, alhasil aku hanya mengikuti arahan dari kakakku melalui pesan di handphone. Jadi dialah yang memandu perjalananku agar aku tidak terseret. Kalau tidak menyangkut pekerjaan, aku pun rasanya enggan untuk ke pelosok Kalimantan Tengah ini. Tempat-tempat ini benar-benar terpelosok. Bahkan sinyal handphone saja tidak ada. Ya Tuhan, bagaimana caranya aku menghubungi kakakku sementara sinyal HP saja tidak ada? Di sini tidak ada sinyal. "Memangnya kau mau kemana?" ujar seorang security saat melihatku mengangkat HP-ku tinggi-tinggi untuk mencari sinyal. "Saya mau ke desa B, mau ke rumah kakak saya," jawabku. "Kakakmu Novel bukan? Yang driver DT itu?" "Iya pak, itu kakak ipar saya." "Oh ya. Kalau dia itu, tadi saya disuruh untuk menyampaikan pesannya supaya kamu tunggu di sini saja. Nanti dia akan kemari lagi untuk howling. Jadi sekalian nanti dia akan menjemputmu," kata security itu. "Oh begitu ya pak. Kira-kira kapan kakak saya kemari lagi?" tanyaku. "Mungkin 2 jaman lagi," jawab security itu sebelum kembali ke posnya. Aku akhirnya bisa menghela nafas lega. Tidak masalah menunggu 2 jam lagi. Yang terpenting aku pasti dijemput kakak iparku. Tidak berapa lama, security tadi datang kembali. Ia membawa sebotol minuman dan roti. "Di pos cuma ada ini, makanlah," ujarnya seraya tersenyum. "Terima kasih banyak pak," jawabku menerima roti dan air yang diberikannya. Di sisi lain, "Iya itu mayat tanpa identitas. Orang-orang sekitar tidak ada yang mengenali. Tangannya aku lihat seperti menggenggam sesuatu. Sepertinya dibunuh, lalu disamarkan menjadi..." Shh. Obrolan kedua orang itu berhenti. Mereka lalu duduk tak jauh dari tempatku. Aku masih menunggu kedua orang itu untuk melanjutkan obrolannya. Aku penasaran dengan apa yang mereka bicarakan tadi. Namun kedua orang tersebut hanya diam saja. Mungkin mereka tidak ingin aku mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Ya, mungkin saja kedua orang itu polisi, atau entahlah. Itu hanya dugaanku saja. Tidak lama kemudian, sebuah mobil datang dan kedua orang tadi pun langsung beranjak dari duduk mereka, kemudian masuk ke dalam mobil tersebut. Aku hanya bisa menghela nafas panjang melihat kepergian mereka. Aku lihat di tanganku sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sudah 2 jam lewat beberapa menit aku menunggu. Namun kakak iparku belum juga datang menjemput. Aku mulai bosan. Hanya duduk diam di tempat selama itu. Security tadi kembali mendekat. "Novel sudah datang. Kamu tinggal jalan lurus dari sini. Tunggu dia di persimpangan pertama di depan sana." "Oh iya pak, baik. Terima kasih banyak pak," ucapku seraya membungkukkan badan. "Ya, hati-hati kau." Aku lantas berlari kecil menuju persimpangan pertama yang security tadi sebutkan. Setibanya di sana, aku lantas duduk menunggu kedatangan kakak iparku.
Fauzan, panggil seseorang. Suaranya tak asing. Itu adalah suara kakak iparku, Bang Novel. Bang, balasku. Aku segera bergegas menghampirinya. Bagaimana kabarmu? Tanya Bang Novel setelah kami cukup dekat. Baik bang, syukurlah. Ayo masuk, ajaknya seraya membukakan pintu DT yang ia bawa itu untukku. Nanti, kalau kita berpapasan dengan mobil LV, kamu nunduk ya, sembunyi. Soalnya kami dilarang membawa penumpang, kata Bang Novel saat aku sudah masuk. Aku lantas mengangguk, mengiyakan. Kamu sudah makan, San? Udah bang, tadi dikasih air dan roti sama security. Bang Novel tersenyum. Oh, iya, Erwin itu memang baik dia, San. Security yang tadi. Aku kembali mengangguk. Hening, tak ada lagi obrolan di antara kami berdua. Bang Novel terdengar asyik mengobrol hal-hal random melalui radio dengan orang lain. Entah siapa, mungkin itu adalah teman sesama drivernya. Di sepanjang perjalanan itu hanya ada hamparan pepohonan yang lebat. Kalaupun ada bangunan, paling hanya bangunan warung, yang entah buka sampai jam berapa. Itu pun warung-warungnya hanya sedikit dan memiliki jarak yang jauh. Selebihnya hutan. Abang howling begini sampai malam ya bang? Tanyaku memulai kembali obrolan. Di perusahaan tempat abang kerja ini kan memiliki 2 shift. Shift siang sampai jam 6 sore, shift malam sampai jam 6 pagi. Jadi kalau sudah masuk shift malam, mau gak mau tetap harus howling. Aku mengangguk. Memangnya abang gak takut lewat jalanan sepi begini kalau howling malam? Abang iparku tertawa. Takut apa dulu nih? Ujar Bang Novel balik bertanya. Takut hantu misalnya bang, kan jalannya sepi begini, hutan pula. Tawa iparku itu semakin kencang. Sebagai sopir, yang aku takutkan itu kalau tiba-tiba mata mengantuk di jalan, Zan. Kalau mata terpejam sebentar saja, kita bisa kehilangan fokus dan menyebabkan alat yang kita bawa oleng. Kalau sudah begitu, yang paling bahayanya kita bisa nabrak. Alamat kena peringatan, bahkan bisa dipecat. Dan yang paling buruknya, kita bisa cacat seumur hidup atau kehilangan nyawa. Ujar Bang Novel. Aku mengangguk. Kalau aku itu nanti kan jadi helper. Nah itu pekerjaannya seperti apa bang? Tanyaku. Helper itu seperti menjadi tenaga cadangan untuk pekerja lain, Zan. Dia membantu pekerja-pekerja lain. Gampang kok itu nanti. Kamu pasti dibimbing oleh rekanmu. Aku mengangguk. Tujuanku datang ke sini memang dikarenakan berkas lamaran kerjaku yang sebelumnya Bang Novel urus itu sudah dinyatakan lulus. Dan sekarang aku hanya menunggu interview yang sudah terjadwal. Kata abang iparku, gajinya lumayan besar jika dibanding dengan pekerjaanku sebelumnya. Oh ya, aku masuk lowongan helper yang non-skill, jadi aku memang benar-benar sangat butuh belajar untuk pekerjaanku. Dan aku selalu berdoa, semoga mendapatkan rekan kerja yang penyabar dan mau membimbingku. Nah, itu kakakmu sudah menunggu, ujar Bang Novel, menuju ke arah sebuah motor Vario 125 warna putih dengan striping biru merah yang terparkir di depan sebuah warung. Abang, gak ikut pulang? Tanyaku. Aku mengantar alat dulu, San, jawab abang iparku. Aku mengangguk, lalu kemudian turun. Aku berlari kecil menghampiri kakak perempuanku itu. Kak Ayumi, panggilku. Kak Ayumi berlari ke arahku. Setelah kami dekat, ia langsung memelukku dengan erat. Rindunya kakak sama kamu, San, ucapnya dengan suara bergetar. Aku juga rindu kakak. Ayo, kita ke rumahku. Tadi kakak sudah masak makanan. Ajak Kak Ayumi. Meski agak takut, namun aku tetap duduk di boncengan. Rupanya, jalanan menuju ke rumah Kak Ayumi itu tidak beraspal. Sepanjang jalannya hanya dipenuhi hamparan batu yang membuatku cukup khawatir. Khawatir kalau kami terjatuh. Jangan takut, San. Jalanan di sini memang begini, tapi aku nggak pernah jatuh kok. Iya kak, aku nggak takut kok. Lalu itu kamu pegangan di bajuku kuat begitu, ujar Kak Ayumi. Kurang 20 menit lebih, akhirnya kami pun sampai di halaman sebuah rumah yang terdapat tanaman cabai dan tomat. Rumah dari kayu ulin itu memiliki 2 tingkat, dan di teras rumahnya terdapat berpot-pot tanaman seledri yang disusun hingga hampir memenuhi area teras.
Untuk apa menanam seledri sebanyak ini, Kak? Tanyaku penasaran. Katanya di sini, kalau kita berhasil merawat tanaman seledri sampai punya bibit sendiri dari seledri pertama yang kita tanam itu, maka itu bisa diartikan kehidupan kita kedepannya akan subur makmur seperti tanaman itu juga. Alasan lainnya sih, karena kakak suka berkebun. Dan lagi kalau butuh daun seledri, kakak nggak perlu beli lagi. Aku tersenyum. Oh begitu, pantas banyak seledri. Ayo masuk Zan. Isi rumah itu pun tak kalah mengagumkan. Kuakui kakakku ini sangat pandai mendekor rumah. Rumahnya terasa nyaman dan enak dipandang. Kamu mau mandi dulu? Iya kak. Kamu tidur di kamar atas nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kak. Di atas itu kosong Zan, karena keponakanmu kan baru 1 tahun. Banyak resikonya kalau tidur di atas. Jadi selama kamu di sini, kamu tidur di atas ya. Aku mengangguk. Tapi dari awal datang tadi, aku tidak melihat keberadaan keponakanku di dalam rumah itu. Keponakanku di mana kak? Tanyaku. Oh, dia kutitipkan ke rumah mertuaku. Aku mengangguk. Lalu kakakku mengajakku untuk naik ke lantai 2 rumah tersebut. Di lantai 2 ada 2 kamar, namun semuanya kosong karena kakakku lebih memilih tidur di kamar yang ada di lantai bawah. Kak Yumi membukakan pintu salah satu kamar tersebut, lalu menyuruhku untuk masuk. Kakak siapin makanan dulu ya. Kalau kamu mau mandi, kamar mandinya di samping dapur. Baik kak. Selesai makan, aku pun mengobrol sebentar dengan Kak Ayumi. Tidak lama dari luar rumah, terdengar suara Bang Novel datang. Dan bersamaan dengan kedatangan Bang Novel, seorang gadis juga datang sambil menggendong keponakanku. Bibirku tersenyum menatap bayi 1 tahun itu. Namun saat ku dekati, dia menangis. Sepertinya itu karena dia tidak pernah melihatku. Itu Om Zan, kata Bang Novel seraya menunjukku. Takut dia sama kamu Zan, ujar Kak Ayumi sambil tertawa. Karena anaknya terus menangis, Bang Novel pun lalu membawa keponakanku ke dalam kamar. Oh iya Vi, ini kenalkan Fauzan, adik laki-lakiku, kata Kak Ayumi pada gadis berusia 17 tahun itu. Gadis itu mengangguk, bibirnya tersenyum, namun wajahnya tampak malu-malu. Sofi, ucapnya pelan. Fauzan, balasku memperkenalkan diri. Long short story, setelah hampir 1 minggu aku tinggal di rumah kakakku. Akhirnya hari itu, aku masuk kerja untuk pertama kalinya. Tak ada yang istimewa, semenjak aku kerja di sana, semuanya berjalan lancar-lancar saja, seperti pada umumnya. Sebagai anak baru yang masuk kerja tanpa skill, tidak jarang aku melakukan kesalahan. Tapi untungnya, para seniorku selalu mengajariku dengan sabar. Hingga akhirnya, aku terbiasa dan bisa mengerjakan pekerjaanku itu. Aku menatap seorang laki-laki yang duduk tidak jauh dariku. Namanya Bang Ferry. Dia seorang duda anak 3. Anak pertamanya perempuan usia 13 tahun, dan anak keduanya laki-laki berusia 10 tahun. Sementara anak bungsunya baru usia 10 bulan. Istri Bang Ferry meninggal sesaat setelah melahirkan anak bungsu mereka karena pendarahan. Jadi sekarang Bang Ferry fokus bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Saat Bang Ferry kerja jauh begini, anak-anaknya diasuh oleh orang tuanya. Lalu mataku beralih menatap seorang rekan kami yang sedang meminum kopi. Namanya Bang Andri. Dia sudah menikah sekitar 3 tahunan lebih, namun belum punya anak. Kata Bang Andri, istrinya belum siap punya anak. Kalau Bang Andri masih kerja sebagai helper. Karena dengan pekerjaannya sekarang itu, gaji yang didapat tidak mencukupi. Bahkan untuk membangun rumah pun katanya tidak bisa. Istriku lebih mengutamakan gengsi dan penampilannya ketimbang menggunakan uang kami untuk keperluan. Padahal gajiku sudah lumayan besar Zan, 7 hingga 8 juta. Itu pun bisa lebih setiap bulannya. Sudah 2 kali juga dia ketahuan berselingkuh dan kabur bersama selingkuhannya. Tapi entah kenapa meskipun begitu, aku tetap tidak bisa menolaknya saat dia datang lagi padaku. Tak jarang aku merasa seperti dibodohi. Tapi rasa sayangku padanya sangat besar Zan. Kata Bang Andri waktu kami hanya berdua. Entah kenapa, rekan-rekan kerjaku di sini memang sangat suka curhat padaku.
Mungkin karena di sini hanya aku yang masih jomblo, jadi mereka pikir aku tidak punya masalah. Maka dari itu mereka memilih membagi masalah mereka padaku. Entahlah. Di sisi lain, aku baru sampai rumah setelah abang iparku berangkat kerja. Oh ya, shift kami memang berbeda. Aku pun sudah tak sungkan-sungkan lagi di rumah kakakku itu. Aku sudah berani mengambil makanan sendiri, dan keponakanku juga sudah tidak takut lagi padaku. Malam itu, setelah makan, aku langsung merebahkan tubuhku di atas kasur. Karena tubuhku yang sudah sangat lelah, akhirnya aku tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi berada di sebuah jalanan yang tidak asing. Suasana dalam mimpiku itu siang hari, namun semuanya berwarna abu-abu, dan tidak jauh dari tempatku berdiri terlihat ada sebuah alat berat yang mengalami kecelakaan. Di sana tidak ada orang, hanya ada aku dan alat berat yang mengalami kecelakaan itu. Lama-lama aku dengar suara rintihan tertahan dari arah alat berat tersebut. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari untuk menyelamatkan korban. Seseorang terjepit di dalamnya. Aku berusaha menolong sekuat tenagaku, namun seberapa kuat pun aku berusaha, aku tetap tidak bisa menolongnya. Lalu aku terbangun dengan wajah yang sudah dipenuhi keringat dingin. Nafasku pun terasa tak beraturan. Mimpi yang baru kualami itu terasa seperti nyata bagiku. Tak mau berpikir yang tidak-tidak, aku pun lantas turun ke bawah karena perutku tiba-tiba terasa lapar. Saat sedang makan, aku dengar suara tangisan keponakanku. Cepat-cepat ku selesaikan makananku. Lalu, aku berjalan ke arah kamar kakakku. Kenapa, Kak? Aku bertanya dari depan pintu kamar. Nggak tahu, Zan. Tiba-tiba nangis. Jawab kakakku yang seraya membukakan pintu kamarnya. Sini coba aku gendong, Kak. Entah kenapa, tapi ajaibnya setelah keponakan kecilku itu berada dalam gendonganku, tangisannya pun berhenti. Kakak lanjut tidur saja, Kak. Biar aku yang jaga. Sepertinya dia nyaman bersamaku. Iya, Zan, maaf ya, jadi merepotkan kamu. Kepala kakak rasanya sakit, perut juga rasanya mual. Iya, gak apa-apa, Kak. Lagian besok aku juga off. Kak Ayumi merebahkan tubuhnya ke atas kasur, sementara aku masih menggendong keponakanku yang sudah terlelap di dalam dekapanku. Sekitar pukul 7 pagi, Bang Novel datang. Ada kecelakaan di KM 35. Korbannya meninggal di tempat. Kepalanya pecah remuk, cerita Bang Novel. Namun baru saja menyelesaikan ceritanya, Bang Novel langsung muntah. Aku melihat jelas sekali tadi, Zan. Kepalaku langsung pusing. Badanku pun rasanya langsung lemas gemetaran, kata Bang Novel dengan suara bergetar. Aku terdiam. Di pikiranku kenapa bisa kebetulannya pas begitu. Malam tadi aku bermimpi tentang kecelakaan, lalu paginya malah mendengar berita seperti itu. Mungkin karena shock, Bang Novel sampai demam. Malamnya aku berangkat kerja untuk memulai shift malamku. Malam itu, aku disuruh untuk menggantikan salah satu orang di tim mekanik. Saat mobil yang kami naiki melewati KM 35, kulihat ada beberapa orang yang sedang duduk di pinggir jalan, tak jauh dari lokasi kecelakaan. Entah apa yang sedang orang-orang itu lakukan. Hei, anak baru, ambilkan itu untukku, ujar si abang mekanik itu menyuruhku. Waktu itu, aku pergi bersama satu orang mekanik yang bisa dibilang orang ini sudah senior. Di situ, aku hanya bertugas membantunya. Namun aku sudah cukup puas. Karena dari situ, aku mendapatkan pengalaman baru dalam pekerjaan itu. Saat sedang bekerja itu, tiba-tiba aku mendengar suara perempuan bersenandung. Suaranya pelan, namun cukup jelas ku dengar. Bang, apa? Abang dengar suara. Shh, jangan dibahas, ujar si abang dengan cepat memotong perkataanku. Wajahnya juga terlihat menegang. Aku langsung terdiam. Begitu juga dengan abang mekanik itu. Tiba-tiba klakson mobil kami berbunyi dengan sendirinya. Kenapa itu, Bang? Tanyaku. Tanpa mengatakan apa-apa, si abang mekanik bergegas menyelesaikan pekerjaannya mengganti tayar. Briak! Pintu mobil terbuka. Siapa itu? Tanyaku setelah melihat sekelebat bayangan di dekat mobil kami.
Anak baru, panggil si abang mekanik ketika aku mulai berjalan ke arah mobil kami. Ada orang di mobil, Bang. Tidak ada siapa-siapa. Ayo cepat bantu aku. Abang mekanik itu seperti tergesa-gesa ingin menyelesaikan pekerjaan. Ia sama sekali tak peduli dengan apa yang aku katakan. Entah apa yang membuatnya ingin bergegas pergi seperti itu. Selesai, ayo kita pergi. Lain kali, kalau kau mendengar suara-suara aneh lagi, jangan ditegur, jangan dibahas. Itu bukan manusia, kata abang mekanik setelah kami lumayan jauh dari lokasi tadi. Aku terdiam. Jadi abang tidak mendengar suara itu? Aku dengar. Tapi perempuan mana yang nyanyi-nyanyi seperti itu di tempat sunyi malam-malam pula? KM11 itu memang angker. KM11, 12, 17, 20, 29, dan 35 itu sudah sering menuntut korban. Pasti ada saja yang kecelakaan di tempat-tempat itu. Korbannya kalau tidak mati, ya patah-patah tulang atau luka-luka yang berdarah-darah. Aku terdiam, bulu-bulu di tubuhku seketika dibuat merinding setelah mendengar perkataan si abang mekanik. Keesokan paginya, setelah sampai rumah, aku langsung menghampiri abang iparku yang terlihat sedang duduk di depan kamar. Wajahnya masih lesu. Mungkin Bang Novel masih kurang enak badan. Bang, di KM11 itu angker kah? Tanyaku tanpa basa-basi. Begitu kata beberapa temanku, Zen. Tapi aku tidak menganggap itu hal besar. Selama mereka tidak menggangguku, mereka mau melakukan apapun, ya silakan saja. Toh di dunia ini kita memang hidup berdampingan dengan mereka kan? Kata Bang Novel. Aku termenung. Memang benar apa yang Bang Novel katakan. Kita hidup di dunia ini memang berdampingan dengan mereka. Tak ada yang perlu dipermasalahkan tentang itu, selagi mereka tak mengganggu atau mencelakai. Baik, jadi aku hanya perlu tak menghiraukan mereka saja. Seharian itu, aku habiskan waktuku untuk tidur. Dan sekitar pukul 4 sore, aku bangun, mandi, dan bersiap-siap untuk berangkat kerja lagi. Tak terjadi apa-apa lagi hingga akhirnya tibalah waktu cutiku. Aku memutuskan untuk tidak pulang ke kampung halamanku. Aku ingin menghabiskan masa cuti di rumah kakakku ini dengan bersantai. Namun siapa sangka, di hari pertama cutiku, Kak Ayumi malah mengajakku untuk pergi ke pasar membeli bahan makanan. Kami pergi mengendarai motor milik Kak Ayumi, sementara keponakanku juga ikut bersama kami. Ketika melewati KM35, aku melihat masih ada bunga dan bekas dupa di sana. Entah kenapa perasaanku terasa lain. Bulu kuduku pun tiba-tiba merinding. Itu bunga dan dupa untuk apa, Kak? Tanyaku. Untuk mengenang arwah yang meninggal dalam kecelakaan itu mungkin, Zan? Jawab Kak Ayumi. Aku mengangguk. Biasanya kakak pergi sendirian ya ke pasar? Tanyaku. Biasa sendirian, Zan. Bisa juga sama adik iparku. Atau kalau abang mau cuti biasanya sama dia. Tapi sekarang kakak mengajak kamu karena mau sekalian kakak ajakin jalan-jalan, kata Ayumi. Pasar besarnya jauh ya, Kak? Iya lumayan, Zan. Nanti kita harus menyeberang lagi menggunakan ferry. Aku mengangguk lagi. Aku cukup menikmati perjalanan itu, terlebih lagi saat kami menaiki ferry. Ferry di sana tidak seperti yang kubayangkan. Alih-alih terbuat dari baja, ferry di sana itu ternyata terbuat dari kayu. Ukurannya pun tidak begitu besar, hanya muat 3-4 buah motor beserta penumpangnya. Nyebrang sungai, jalanan menuju ke pasar sudah ramai dipadati orang-orang. Kami bahkan harus macet-macetan. Akhirnya atas perintah kakakku, motor itu pun kuparkirkan tidak jauh dari pasar. Dan setelahnya kami pun berjalan kaki. Aku bertugas menggendong keponakanku, sementara Kak Ayumi berbelanja. Sekitar pukul 3:30 sore, barulah kami pulang dari pasar. Barang belanjaan memenuhi bagian depan motor hingga bergantungan di stang. Saat kami melewati KM35, jam sudah menunjukkan pukul 5:30. Sekilas mataku menangkap sosok perempuan berpakaian putih, berdiri di pinggir jalan. Namun karena kondisi motor yang melaju cukup kencang, aku tidak bisa melihat rupa perempuan itu.
Aku hanya melihat pakaiannya yang putih dan rambutnya yang panjang. Mungkin itu keluarga dari korban yang kecelakaan di sana, pikirku saat itu. Di lain waktu, "Kak, aku pinjam motor ya, mau ambil uang," kataku meminta izin pada Kak Yumi. "Yakin mau pergi malam-malam begini, San? ATM-nya lumayan jauh loh," kata kakakku. Aku mengangguk. "Coba tunggu abangmu dulu lah, San. Minta temani sama abangmu." "Enggak kak, aku sendiri saja. Lagian kasihan. Bang Novel kan shift siang, pasti malamnya dia capek sekali," kataku menolak. Kak Ayumi mengangguk, lalu kemudian memberikanku kunci motornya. "Hati-hati ya," ucapnya sebelum aku pergi. Aku mengangguk. Aku pelankan laju motor ketika aku melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Perempuan itu mengenakan rok putih sebetis dan baju putih berlengan pendek. Rambutnya panjang tergerai bebas. "Mau kemana?" tanyaku. "Mau pulang," jawabnya pelan. "Memangnya pulang ke desa mana? Biar ku antar." "Bukan ke desa kak, tapi aku mau ke warung yang ada di KM 40. "Oh, kebetulan aku juga mau ke sana. Ayo naik." "Kalau begitu terima kasih kak," ucapnya seraya naik. Aroma tubuhnya wangi, benar-benar wangi. Aku sedikit kaget ketika perempuan itu melingkarkan tangannya di pinggangku. Suhu tubuhku mendadak terasa panas. Tak terasa kami sudah hampir sampai di KM 40. "Stop di sini saja kak," ucapnya seraya menepuk pelan bahuku. Aku rem motorku. Lalu setelahnya ia pun turun. "Siapa namamu?" tanyaku. "Chana," jawabnya dengan bibir tersenyum. Aku menganggukkan kepala sambil tersenyum. Wajahnya yang cantik dan senyumannya yang manis itu membuatku tidak bosan-bosan memandangnya. Perempuan bernama Chana itu lalu pergi meninggalkanku yang masih terus menatapnya. Tubuhnya menghilang dalam kegelapan malam. Aku tersadar dan segera memacu motorku kembali. Di sisi lain, entah kenapa semenjak pertemuanku dengan perempuan itu, aku jadi sering memikirkan dia. Apapun yang kulakukan, aku selalu melihat bayang-bayangnya di dekatku. Dalam hatiku aku berharap agar bisa bertemu lagi dengannya. Sementara itu, 2 hari lagi cutiku berakhir, dan malam itu aku sedang dalam perjalanan pulang dari kota bersama Bang Andri dan Bang Ferry. Bang Andri membawa motor sendiri, sementara aku naik motor berdua dengan Bang Ferry. Bang, stop," ucapku seraya menepuk bahu Kang Ferry. "Kenapa?" tanya Bang Ferry. Aku tak menjawab. Mataku tertuju pada sosok laki-laki yang berjalan tertatih menyeberangi jalan. "Kenapa?" ujar Bang Ferry mengulang pertanyaannya. Tanpa mengatakan apa-apa, aku menuju ke depan dengan maksud agar Bang Ferry melihat apa yang aku lihat. Namun sepertinya Bang Ferry tidak melihat apapun. "Mau buang air?" tanya Bang Ferry. Lanjut jalan aja bang, lanjut," ujarku dengan suara bergetar. Sosok laki-laki yang tadi menyeberang jalan itu berhenti, lalu perlahan-lahan berbelok menuju ke arah kami. "Kenapa sih?" kata Bang Ferry sambil mengegas motornya kembali. Tapi tidak sampai setengah meter meninggalkan tempat mereka berhenti tadi, mendadak motornya mati lagi dan tidak bisa dihidupkan kembali. Kenapa lagi nih motor?" gumam Bang Ferry. Cepet bang," desakku. "Sebentar, kamu turun dulu. Kita engkol saja. Kurasa ada masalah sama starternya," ujar Bang Ferry. Mataku masih fokus menatap sosok laki-laki itu. Dia semakin dekat. "Bang, cepat bang." "Kamu turun dulu Fauzan. Motornya tidak bisa di starter. Jadi mau ku engkol," ujar Bang Ferry seraya menarik tubuhku agar turun dari motor. Jantungku berdegup tak karuan. Mau tak mau, aku segera turun. Dan Bang Ferry pun langsung mengengkol sepeda motornya. Untung saja, setelah 3 kali percobaan, motor berhasil hidup kembali. Akan tetapi, saat kami berdua sudah berada di atas motor, dan Bang Ferry siap mengegas motornya, entah kenapa motor tersebut kembali mati lagi. Aku turun, namun aku tak berani membuka mata. Aku terlalu takut dengan sosok laki-laki yang berjalan tertatih itu. "Cepat bang!" Aku kembali mendesak. Nafasku semakin tak beraturan
ketika aku merasakan sebuah tangan memegang bahuku. Fauzan, sadar! Sayup-sayupku mendengar suara seseorang memanggil namaku, disertai tepukan pelan pada pipiku. Perlahan-lahan aku membuka mata. Aku lihat wajah Bang Ferry dan Bang Andri tepat di depan wajahku. Syukurlah. Sepertinya kau sudah sadar, Zan. Tapi ngomong-ngomong kau kenapa? Tanya Bang Andri. Aku tertegun. Sejak kapan Bang Andri ada di situ? Bukankah tadi dia dan motornya melaju lebih dulu meninggalkan kami? Kenapa kamu menangis, Zan? Tanya Bang Ferry. Aku? Menangis? Kapan, Bang? Tanya aku dengan raut wajah yang menunjukkan kebingungan. Aku mengerjapkan mata. Mataku terasa aneh. Tadi, setelah kamu turun dari motor, kamu tiba-tiba menangis. Kamu bilang sakit. Apanya yang sakit? Ujarnya Bang Ferry. Lagi-lagi aku terdiam. Apa yang Bang Ferry katakan? Sejak kapan pula aku menangis? Kalau dibilang aku gemeter, itu memang benar karena aku takut. Tapi kalau menangis seperti yang Bang Ferry katakan, itu jelas tidak benar. Aku tidak merasa menangis, apalagi mengatakan sakit. Seingatku, aku hanya mendesak Bang Ferry untuk menyalakan motornya. Kenapa diam? Tanya keduanya bersamaan. Aku menggelengkan kepalaku pelan. Ingatanku tentang sosok laki-laki yang berjalan tertatih tadi kembali muncul. Segera aku berdiri. Aku tarik tangan Bang Ferry dan Bang Andri. Ayo, pergi dari sini. Ajakku pada keduanya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar. Aku masih teringat dengan apa yang Bang Ferry katakan tadi. Apa benar aku menangis tiba-tiba? Mataku memang terasa berbeda. Tapi kenapa aku menangis? Apa hal yang membuatku menangis dan mengatakan sakit? Semakin kupikirkan, semakin besar rasa penasaran dan makin banyak pula pertanyaan yang muncul di benakku. Tanpa sadar, aku mulai memejamkan mata. Dalam tidurku, aku kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berada di jalanan sepi dengan kondisi hujan deras. Sebuah DT terbalik tak jauh dari tempatku berdiri. Nafasku terasa berat. Perlahan-lahan kulangkahkan kakiku menuju ke arah DT tersebut. Tak kulihat ada orang di dalamnya. Itu membuatku merasa lega. Namun tiba-tiba, bahuku ditepuk oleh seseorang. Saat aku memalingkan wajah menatap orang itu, aku menjadi sangat ketakutan. Bagaimana tidak? Karena kepala orang itu terlihat gepeng dan hancur. Darah pun masih terus menetes dari wajahnya. Kenapa kau tidak menolongku? Teriaknya. Aku terbangun dengan nafas terengah-engah. Jantungku berdegup dengan sangat kencang. Dan yang paling aku tidak menyangka, di sore harinya saat Bang Novel pulang kerja, dia membawa kabar kalau ada sebuah DT yang terbalik setelah menghindari tabrakan dengan sebuah sepeda motor yang melaju sangat kencang. Namun karena setelah hujan, kondisi jalanan menjadi licin. Alhasil DT pun oleng dan kemudian menabrak tanggul yang mengakibatkan DT itu terbalik. Untungnya dalam insiden itu tidak ada korban jiwa dan drivernya hanya mengalami luka ringan. Aku terdiam. Aku kembali teringat dengan kilasan mimpiku semalam. Meskipun aku ingin memberitahu semuanya pada kakakku, tapi kemudian aku memutuskan untuk tetap merahasiakan mimpi-mimpiku dan hal-hal aneh yang terjadi padaku semenjak aku menginjakan kaki di tanah Kalimantan Tengah ini. Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya, apakah hal-hal aneh dan mimpi-mimpi menyeramkan itu ada hubungannya dengan KM35? Semuanya masih menjadi rahasiaku hingga pada akhirnya aku memilih membagikan ceritaku kepada Om Ras. Dan fakta sejarah mendapat izin untuk membacakannya untuk teman-teman di sini. Dan kisah ini berakhir sampai di sini. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur dan mungkin bisa mengambil hikmah ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Fakta sejarah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak amal-amal itu akan menjadi cahaya yang sangat terang di alam kubur nanti dan juga berfungsi baik di kehidupan sekarang. Saat ini
detik ini, sekarang juga di kehidupan kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir